Salah satu contoh tradisi makan bersama yang cukup dikenal di Indonesia adalah botram, yaitu tradisi khas masyarakat Sunda di Jawa Barat. Kata botram berasal dari bahasa Sunda yang berarti makan bersama atau berpiknik sambil membawa bekal dari rumah. Tradisi ini telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Pada masa dahulu, botram sering dilakukan oleh para petani setelah selesai bekerja di sawah, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen sekaligus menjadi waktu untuk beristirahat dan mempererat hubungan antar warga. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini terus berkembang dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Sunda yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi botram sering dilakukan dalam berbagai acara, seperti acara keluarga, kegiatan sekolah, pertemuan komunitas, hingga acara kantor. Tujuannya bukan hanya untuk makan bersama, tetapi juga untuk mempererat hubungan, saling mencengkrama, membangun rasa kekeluargaan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat serta akrab. Melalui tradisi botram, kita dapat melihat bahwa makanan tidak hanya berfungsi sebagai mengenyangkan, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa persaudaraan, dan menjaga nilai-nilai kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Nilai kebersamaan inilah yang membuat tradisi botram tetap bertahan dan terus dilestarikan hingga sekarang, meskipun gaya hidup masyarakat terus berkembang dan mengikuti zaman. Perjalanan kuliner Sunda diawali dari aneka makanan sepinggan. Hidangan-hidangan ini menjadi menu utama yang telah lama menemani kehidupan masyarakat Sunda, baik sebagai santapan sehari-hari maupun berbagai acara adat dan kebersamaan. Makanan sepinggan yang pertama yaitu nasi lengko. Nasi lengko merupakan makanan khas Cirebon yang terkenal sebagai hidangan sederhana namun kaya akan gizi. Hidangan ini terdiri dari nasi putih yang disajikan bersama tahu goreng, tempe goreng, tauge, mentimun, daun kucai, bawang goreng, sambal, dan disiram bumbu kacang serta kecap manis. Nasi lengko telah dikenal sejak puluhan tahun sebagai makanan masyarakat agraris karena menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh dari hasil pertanian. Hingga saat ini, nasi lengko tetap menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon yang mencerminkan kesederhanaan, kebersamaan, dan pola makan sehat masyarakat Sunda. Selanjutnya yaitu nasi jamblang. Nasi jamblang adalah makanan khas Kabupaten Cirebon yang memiliki ciri khas dibungkus menggunakan daun jati sehingga menghasilkan aroma yang harum dan menggugah selera. Tradisi ini dipercaya sudah ada sejak masa kolonial Belanda ketika masyarakat menyiapkan makanan bagi para pekerja pembangunan jalan raya pos. Seiring waktu, nasi jamblang berkembang menjadi kuliner khas yang dengan beragam pilihan lauk seperti semur, sate kentang, ikan, tahu, tempe, dan sambal, sehingga menjadi salah satu hidangan favorit yang banyak dicari wisatawan. Nasi tutuk oncom atau sering disebut TO berasal dari Tasikmalaya dan menjadi salah satu makanan khas masyarakat Priangan. Kata tutuk dalam bahasa Sunda berarti mencampur atau menumbuk. Sesuai namanya, hidangan ini dibuat dengan mencampurkan nasi hangat bersama oncom yang telah dibakar dan dibumbui hingga merata. Dahulu, makanan ini muncul sebagai bentuk kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan oncom. Kini tutuk oncom menjadi salah satu kuliner khas Sunda yang dikenal luas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya yaitu nasi timbel, merupakan salah satu hidangan paling terkenal dari tanah Sunda. Nasi ini dibungkus menggunakan daun pisang saat masih panas sehingga menghasilkan aroma yang khas. Pada awalnya, nasi timbel merupakan bekal yang dibawa oleh para petani ketika bekerja di sawah karena praktis dan tetap hangat hingga waktu makan tiba. Kini, nasi timbel disajikan bersama ayam goreng, ikan asin, tahu, tempe, lalapan, sambal, dan menjadikan hidangan yang menggambarkan kekayaan cita rasa khas Sunda. Bubur sop Kuningan adalah salah satu kuliner tradisional khas Kabupaten Kuningan yang memadukan bubur nasi dengan kuah sop ayam berbumbu gurih. Hidangan ini telah lama menjadi menu sarapan favorit masyarakat karena memiliki tekstur yang lembut dan mudah dicerna. Perpaduan bubur, suiran ayam, daun bawang, bawang goreng, serta kuah kaldu yang hangat menjadikan bubur sop Kuningan sebagai sajian yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga memberikan kehangatan bagi tubuh. Lalu ada bubur Cianjur. Bubur Cianjur merupakan bubur ayam khas Kabupaten Cianjur yang telah menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Berbeda dengan bubur ayam pada umumnya, bubur Cianjur memiliki kuah kaldu yang gurih dengan cita rasa ringan serta dilengkapi suiran ayam, cakwe, daun bawang, dan bawang goreng. Hidangan ini banyak dinikmati sebagai menu sarapan karena mampu memberikan energi untuk memulai aktivitas sehari-hari.
Lalu ada mie koclok. Mie koclok adalah salah satu kuliner legendaris khas Cirebon yang terkenal dengan kuah santan yang kental dan gurih. Nama koclok berasal dari cara memasaknya, yaitu mie dikoclok atau dicelupkan ke dalam air panas sebelum disajikan. Hidangan ini terdiri dari mie kuning, suiran ayam, toge, kol, telur rebus, dan taburan bawang goreng yang kemudian disiram dengan kuah santan berbumbu. Perpaduan rasa gurih dan tekstur yang lembut membuat mie koclok tetap menjadi makanan favorit masyarakat hingga saat ini. Selain makanan sepinggan, masyarakat Sunda juga memiliki beragam sajian berkuah yang kaya akan rempah. Setiap daerah di Jawa Barat memiliki ciri khas sotonya masing-masing dengan cita rasa yang unik dan berbeda. Diawali dengan soto Bandung, yang merupakan salah satu kuliner khas kota Bandung yang telah dikenal sejak awal abad ke-20. Berbeda dengan soto dari daerah lain, soto Bandung menggunakan kuah bening yang segar dengan isian daging sapi, lobak putih, kacang kedelai goreng, daun bawang, dan seledri. Penggunaan lobak menjadi ciri khas yang dipengaruhi oleh budaya kuliner Tionghoa yang berkembang di kota Bandung. Perpaduan kuah yang ringan dengan daging sapi yang empuk menjadikan soto Bandung sebagai hidangan yang menyegarkan sekaligus kaya akan cita rasa. Selanjutnya yaitu empal asam. Empal asam merupakan hidangan khas Cirebon yang masih memiliki hubungan dengan empal gentong, tetapi memiliki cita rasa yang berbeda. Jika empal gentong menggunakan santan, empal asam disajikan dengan kuah bening bercita rasa segar karena menggunakan belimbing wuluh atau asam Jawa. Hidangan ini berisi daging sapi, tomat, daun bawang, dan cabai sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih, asam, dan sedikit pedas. Sejak dahulu, empal asam menjadikan pilihan masyarakat Cirebon sebagai makanan yang menyegarkan dan cocok dinikmati saat cuaca panas. Lanjut ke soto Tasik atau lebih dikenal sebagai soto ayam Pataruman, berasal dari kota Tasikmalaya. Hidangan ini terkenal dengan kuah bening berwarna kekuningan yang berasal dari perpaduan kunyit, bawang, kemiri, dan rempah-rempah pilihan. Isiannya terdiri dari suiran ayam kampung, bihun, kol, toge, daun bawang, dan taburan bawang goreng yang menambah aroma gurih. Soto ini telah menjadikan makanan khas masyarakat Tasikmalaya sejak puluhan tahun lalu dan sering dinikmati sebagai menu sarapan maupun makanan siang. Lalu ada soto mie Bogor, merupakan salah satu kuliner paling terkenal dari kota Bogor yang memadukan cita rasa Sunda dan dipengaruhi dari kuliner Tionghoa. Hidangan ini terdiri dari mie kuning, bihun, risol goreng yang dipotong-potong, irisan daging sapi, kikil, tomat, kol, serta disiram kuah kaldu sapi yang kaya akan rempah. Soto mie Bogor mulai populer sejak pertengahan abad ke-20 dan hingga kini menjadi ikon kuliner yang banyak diburu wisatawan ketika berkunjung ke kota hujan. Soto kuning Bogor adalah hidangan khas Bogor yang terkenal dengan kuah berwarna kuning cerah karena menggunakan kunyit sebagai bumbu utama. Soto ini biasanya berisi daging sapi, paru, babat, kikil, atau jeroan yang dimasak hingga empuk. Kemudian disajikan bersama nasi, tomat, empik, dan sambal. Kuliner ini telah berkembang sejak lama sebagai makanan rakyat yang memanfaatkan berbagai bagian daging sapi, sehingga tidak ada bahan yang terbuang. Hingga sekarang, soto kuning tetap menjadi salah satu sajian khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Bogor. Masuk ke empal gentong adalah kuliner legendaris khas Cirebon yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Nama gentong berasal dari wadah tanah liat yang besar yang digunakan untuk memasak kuahnya di atas tungku kayu bakar. Cara memasak tradisional ini yang menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Hidangan ini berisi daging sapi, babat, usus atau kikil dengan kuah santan berbumbu rempah seperti kunyit, ketumbar, dan kemiri. Hingga kini empal gentong menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon yang terkenal di seluruh dunia. Sebagai pelengkap hidangan utama, masyarakat Sunda juga dikenal gemar mengkonsumsi aneka sayur segar. Kebiasaan ini mencerminkan kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekaligus menjadi salah satu ciri khas pola makan yang sehat. Lanjut ke hidangan lauk pauk sayuran. Yang pertama ada karedok. Karedok merupakan salah satu hidangan khas Sunda yang terkenal sebagai salad tradisional Indonesia. Berbeda dengan gado-gado, karedok menggunakan sayuran mentah seperti mentimun, kacang panjang, tauge, kol, kemangi, dan terong bulat yang kemudian disiram bumbu kacang yang diulek bersama kencur, bawang putih, cabai, gula merah, dan terasi. Hidangan ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak masyarakat Sunda hidup sebagai masyarakat agraris yang memanfaatkan
memanfaatkan hasil kebun sebagai makanan sehari-hari. Hingga kini, karedok menjadi simbol pola makanan sehat masyarakat Sunda karena kaya akan serat, vitamin, dan cita rasa yang segar. Selanjutnya yaitu oseng kangkung, merupakan hidangan sederhana yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Jawa Barat. Kangkung yang mudah tumbuh di sawah, sungai, pekarangan yang membuat sayur ini sejak dahulu menjadi salah satu bahan pangan utama masyarakat Sunda. Kangkung ditumis bersama bawang merah, bawang putih, cabai, dan terkadang ditambahkan terasi sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit pedas. Meski sederhana, oseng kangkung tetap menjadi lauk favorit karena kaya akan nutrisi serta cocok dipadukan dengan berbagai hidangan khas Sunda. Selanjutnya ada pencok sayur. Pencok sayur merupakan hidangan tradisional Sunda yang dibuat dari berbagai sayuran segar seperti terong, mentimun, kacang panjang, atau kol yang disiram sambal pencok. Berbahan cabai, kencur, garam, dan terasi. Kata pencok dalam bahasa Sunda mengacu pada bumbu yang diulek sederhana namun memiliki cita rasa yang kuat. Hidangan ini telah lama menjadi makanan pendamping masyarakat pedesaan karena mudah dibuat dengan memanfaatkan hasil kebun. Hingga sekarang, sambal pencok tetap digemari sebagai sajian sederhana yang menghadirkan rasa segar, pedas, dan khas masakan Sunda. Tidak lengkap rasanya menikmati hidangan Sunda tanpa berbagai lauk pauk tradisional. Beragam olahan ikan, ayam, tahu, dan daging menjadi pelengkap yang memperkaya cita rasa setiap sajian. Lauk pauk pertama yaitu pepes tahu. Pepes tahu merupakan salah satu lauk pauk khas Sunda yang dibuat dari tahu yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan telur, daun kemangi, cabai, daun bawang, dan berbagai bumbu rempah sebelum dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus hingga matang. Teknik memasak pepes atau paste telah dikenal oleh masyarakat Sunda sejak zaman dahulu sebagai cara mengolah makanan tanpa menggunakan banyak minyak sekaligus mempertahankan cita rasa alami bahan pangan. Hingga saat ini, pepes tahu tetap menjadi lauk pauk favorit karena memiliki rasa gurih, tekstur lembut, serta kaya akan protein nabati. Masuk menu lauk pauk berikutnya yaitu bakakak ayam. Bakakak ayam merupakan hidangan tradisional Sunda berupa ayam utuh yang dibelah tanpa dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian dibumbui dengan rempah-rempah dan dipanggang atau digoreng hingga matang. Dalam budaya Sunda, bakakak ayam memiliki makna simbolis sebagai lambang rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan kepada tamu. Oleh karena itu, hidangan ini sering disajikan pada acara adat, syukuran, pernikahan, maupun hitanan. Selain cita rasa yang gurih, bakakak ayam juga menjadi bagian yang penting dari tradisi kuliner masyarakat Sunda. Menu lauk pauk yang terakhir yaitu tahu Sumedang, merupakan ikon kuliner Kabupaten Sumedang yang telah dikenal sejak awal abad ke-20. Tahu ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang perantau keturunan Tionghoa yang mengembangkan usaha pembuatan tahu dengan tekstur yang khas, yaitu renyah bagian luar, namun sangat lembut di bagian dalam. Seiring berjalannya waktu, tahu Sumedang menjadi makanan khas yang identik dengan daerah Sumedang dan banyak dijadikan oleh-oleh. Kesederhanaan bahan baku yang berpadu dengan teknik pengolahan yang khas menjadikan tahu Sumedang tetap digemari hingga saat ini. Berikutnya, kita akan mengenal berbagai jajanan asin khas Sunda. Jajanan-jajanan ini lahir dari kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan ringan, yang hingga kini tetap digemari. Menu jajanan yang pertama yaitu Batagor, merupakan singkatan dari bakso tahu goreng, salah satu jajanan khas kota Bandung yang sangat populer di Indonesia. Makanan ini dibuat dari adonan ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung, kemudian diisi di dalam tahu dan atau kulit pangsit dan digoreng hingga renyah. Batagor mulai dikenal sekitar tahun 1970-an sebagai hasil inovasi perdagangan kaki lima yang memodifikasi hidangan bakso agar lebih praktis dalam memiliki cita rasa yang khas. Batagor biasanya disajikan dengan bumbu kacang, kecap manis, sambal, perasan jeruk limau, sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, pedas, dan segar. Jajanan berikutnya adalah cilok. Cilok merupakan jajanan tradisional khas Jawa Barat yang namanya berasal dari singkatan aci dicolok, karena terbuat dari tepung tapioka atau aci yang dibentuk bulat dan ditusuk menggunakan lidi bambu. Jajanan ini populer pada era 1990-an sebagai makanan ringan dan murah. Sederhana namun mengenyangkan, cilok biasanya disajikan dengan bumbu kacang, saus sambal, kecap, dan kuah kaldu. Bahkan kini telah berkembang dengan berbagai isian seperti daging, ayam, keju, telan, dan telur puyuh. Hingga sekarang cilok tetap menjadi salah satu jajanan favorit masyarakat dari berbagai kalangan.
Jajanan asin yang terakhir adalah kue cang yang merupakan jajanan tradisional yang banyak dijumpai di wilayah Cirebon dan beberapa daerah di Jawa Barat. Kue ini terbuat dari beras ketan yang dibungkus menggunakan daun bambu berbentuk limas, kemudian direbus hingga matang. Tradisi pembuatan kue cang mendapat pengaruh dari budaya Tionghoa yang telah lama berkembang di wilayah pesisir utara Jawa. Di masyarakat Sunda, kue cang biasanya disajikan bersama larutan gula merah atau gula cair sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih dan manis. Hingga kini, kue cang masih dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner tradisional yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Tak hanya jajanan asin, tanah Sunda juga memiliki ragaman jajanan manis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kudapan memiliki cita rasa dan bentuk serta filosofi yang menjadi bagian dari kekayaan budaya kuliner Jawa Barat. Masuk ke menu jajanan manis yang pertama, yaitu colenak, yang merupakan jajanan khas kota Bandung yang namanya berasal dari singkatan dicocol enak. Makanan ini dibuat dari peyem atau tape singkong yang dibakar hingga harum. Kemudian disajikan dengan saus gula merah yang dicampur kelapa parut. Colenak pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1930-an sebagai inovasi dalam mengolah tape singkong agar memiliki cita rasa yang lebih menarik. Hingga kini colenak menjadi salah satu kuliner legendaris Jawa Barat yang dikenal dengan paduan rasa manis, gurih, dan aroma khas hasil pembakaran. Burayot merupakan kue tradisional khas Kabupaten Garut yang dibuat dari tepung beras, gula merah, dan kacang tanah. Nama burayot berasal dari bahasa Sunda yang berarti menggantung, karena bentuk kuenya akan memanjang atau menggantung saat diangkat setelah digoreng. Kue ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Garut sejak lama dan sering disajikan dalam acara adat, syukuran maupun hari besar keagamaan. Teksturnya yang kenyal dan rasa manis khas gula aren menjadikan burayot sebagai salah satu warisan kuliner Sunda yang masih bertahan hingga sekarang. Hades Kuningan, yang juga dikenal dengan nama Sengkulun, merupakan kue tradisional khas Kabupaten Kuningan yang dibuat dari tepung ketan, santan, dan gula merah. Kue ini memiliki tekstur kenyal dengan rasa gurih dan manis yang seimbang. Sengkulun telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kuningan dan biasanya disajikan pada acara adat, syukuran, serta perayaan hari besar. Keberadaan kue ini mencerminkan kekayaan kuliner lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Lepet merupakan makanan tradisional Sunda yang dibuat dari beras ketan yang dicampur dengan kelapa parut, kemudian dibungkus menggunakan janur atau daun kelapa muda sebelum direbus hingga matang. Makanan ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Sunda sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai upacara adat, syukuran maupun perayaan keagamaan. Lepet memiliki makna kebersamaan dan persatuan karena bentuk ikatannya melambangkan eratnya hubungan antar sesama. Rasanya yang gurih membuat lepet cocok dinikmati bersama opor atau sambal. Timus merupakan jajanan tradisional Sunda yang terbuat dari ubi jalar yang dihaluskan, dicampur tepung, kemudian dibentuk lonjong dan digoreng hingga berwarna keemasan. Makanan ini telah dikenal sejak dahulu sebagai salah satu cara masyarakat memanfaatkan hasil panen ubi yang melimpah. Timus memiliki tekstur lembut di bagian dalam dengan rasa manis alami dari ubi, sehingga menjadi camilan yang digemari oleh berbagai kalangan. Hingga kini, timus masih mudah ditemukan di pasar tradisional maupun sentra jajanan khas Jawa Barat. Untuk melengkapi setiap hidangan, masyarakat Sunda juga memiliki berbagai minuman tradisional. Ada minuman dingin yang menyegarkan dan minuman hangat berbahan rempah yang dipercaya mampu menghangatkan tubuh. Es goyobot merupakan minuman tradisional khas Garut yang telah dikenal sejak puluhan tahun lalu. Nama goyobot berasal dari tekstur tepung hengkue yang lembut dan mudah bergoyang saat disantap. Minuman ini berisi goyobot, santan, gula merah cair, alpukat, kelapa muda, tape, dan es batu sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih, dan menyegarkan. Hingga kini, es goyobot tetap menjadi salah satu minuman khas Jawa Barat yang banyak dicari saat musim kemarau maupun bulan Ramadan. Sekuteng Bandung merupakan minuman hangat khas Jawa Barat yang mendapat pengaruh dari budaya Tionghoa dan telah berkembang menjadi bagian dari kuliner Sunda. Minuman ini terdiri dari jahe hangat yang dipadukan dengan kacang tanah sangrai, kacang hijau, roti tawar, pacar Cina, dan gula. Sekuteng banyak dijual pada malam hari karena memberikan rasa hangat dan nyaman saat dinikmati di udara yang sejuk. Hingga kini, sekuteng Bandung masih menjadi minuman tradisional yang digemari oleh berbagai kalangan.
Bandrek merupakan minuman tradisional khas Sunda yang berasal dari daerah pegunungan Jawa Barat. Minuman ini dibuat dari rebusan jahe, gula aren, serai, kayu manis, cengkeh, dan berbagai rempah lainnya sehingga menghasilkan rasa hangat dan aroma yang khas. Sejak dahulu, bandrek dipercaya dapat membantu menghangatkan tubuh dan menjaga stamina, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah berhawa dingin. Hingga saat ini, bandrek tetap menjadi salah satu minuman tradisional yang identik dengan budaya masyarakat Sunda. Sebagai penutup, kita akan mengenal aneka dodol khas Sunda. Makanan tradisional ini menjadi simbol kreativitas masyarakat dalam mengolah hasil bumi menjadi sajian yang lezat serta sering dijadikan oleh-oleh khas dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dodol tape merupakan olahan tradisional yang memanfaatkan tape singkong sebagai bahan utama untuk memberikan aroma dan rasa yang khas. Perpaduan tape, santan, tepung ketan, dan gula menghasilkan dodol dengan tekstur lembut serta cita rasa manis yang unik. Hidangan ini menjadi bukti kreativitas masyarakat Sunda dalam mengembangkan makanan tradisional tanpa menghilangkan teknik pembuatan dodol yang diwariskan secara turun-temurun. Dodol tomat merupakan makanan khas Kabupaten Garut yang lahir dari inovasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil panen tomat yang melimpah. Tomat diolah bersama gula, santan, dan tepung ketan hingga menghasilkan dodol dengan rasa manis berpadu sedikit asam yang menyegarkan. Selain menjadi bentuk diversifikasi pangan, dodol tomat juga menjadi salah satu produk unggulan daerah yang banyak dijadikan buah tangan oleh wisatawan. Tape Sukabumi merupakan tape singkong yang dibungkus menggunakan daun kemiri. Penggunaan daun kemiri menjadi ciri khas karena mampu memberikan aroma alami yang berbeda dibandingkan tape dari daerah lain. Tradisi pembuatan tape ini telah diwariskan secara turun-temurun sebagai salah satu cara mengawetkan hasil panen singkong melalui proses fermentasi. Hingga kini, tape Sukabumi menjadi makanan tradisional yang banyak dijadikan oleh-oleh khas dari daerah Sukabumi. Tape Kuningan merupakan salah satu makanan fermentasi khas Kabupaten Kuningan yang dibuat dari singkong pilihan dan dibungkus menggunakan daun jambu. Pembungkus alami ini memberikan aroma yang khas sekaligus membantu proses fermentasi berlangsung dengan baik. Sejak dahulu, masyarakat Kuningan memanfaatkan tape sebagai camilan maupun hidangan saat acara keluarga dan perayaan adat. Dengan cita rasa manis, lembut, dan sedikit asam, tape Kuningan menjadi salah satu warisan kuliner tradisional yang masih terus dilestarikan hingga sekarang. Beragam hidangan khas Sunda yang telah kita kenal menunjukkan bahwa kuliner bukan sekedar makanan, melainkan juga cerminan sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui cita rasa yang khas dan tradisi yang terus dilestarikan, kuliner Sunda menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang patut kita banggakan dan lestarikan bersama.